Dan kemudian datanglah orang-orang dari bagian kedisiplinan. Namun ketika Xiaofan akan melarikan diri, ia pun tertangkap dan sedikit adanya perlawanan. Ternyata orang bagian kedisiplinan dari King Qiyun ialah Jingyu, teman lama waktu kecil Xiaofan. Mereka berdua pun terlihat bahagia dan senang karena sudah 5 tahun lamanya tak bertemu. Dali yang menyadari mereka teman lama pun merasa senang karena berada pada pihak yang sama. Akan tetapi Jingyu tetap menghukum karena melanggar peraturan yang dimana murid King Qiyun tak boleh masuk di perpustakaan Yanruyu. Di sisi lain, Ling Er yang melihat Xiaofan ditangkap orang dari pihak kedisiplinan pun langsung menariknya serta membelanya. Karena Ling Er beranggapan yang mengajak di Yanruyu pastilah dari Dali. Selain itu, wanita berjubah hitam dan penjaga perpustakaan ternyata diam-diam memperhatikan mereka semua. Sedangkan ketua dari kedisiplinan akan membicarakan selanjutnya masalah tersebut ketika mereka sudah sampai di sekte King Qiyun. Sesampainya di sekte, kita diperlihatkan yang dimana Jingyu dipanggil oleh sang Master Song. Ia pun mengatakan kenapa dirinya tak menghukum Xiaofan. Jingyu mengatakan bahwa ia kenal betul dengan Xiaofan yang tak mungkin ia melanggar peraturan dan masuk di Yanruyu. Bahkan dirinya selama tinggal di sekte Dazu, sang Master Tian tak pernah mengizinkannya untuk keluar dari sekte. Di tempat lain diperlihatkan di mana Xiaofan yang sedang dimarahi Master Tian karena berani keluar dari sekte Dazu dan pergi di perpustakaan Yanruyu. Master Tian yang marah besar dan kecewa dengan kelakuan Xiaofan, ia pun menghukum dirinya untuk pergi ke belakang gunung dan memotong bambu selama 3 bulan lamanya. Di tempat lain kita diperlihatkan Xiaofan yang sedang menyuapi seseorang, di mana ia juga salah satu orang yang selamat di peristiwa pembantaian desa waktu itu. Ia bernama Kakek Uang. Di sini kita diperlihatkan di mana Xiaofan curhat yang selama ini dirinya belum bisa menguasai ilmu sihir. Dan ketika di jalan akan menuju di tempat sekte Dazu, terlihat Ling Er yang ternyata mengikuti kepergian Xiaofan. Akan tetapi tiba-tiba tak lama dari itu muncullah seorang jubah hitam yang membuat mereka terkejut dan menyuruh Ling Er untuk pergi memberitahu sang master dan kakak senior di sekte. Sedangkan Xiaofan dikejar oleh jubah hitam dan berambisi akan membunuhnya. Xiaofan yang belum memiliki ilmu sihir pun terdesak, yang akhirnya ia memutuskan untuk terjun daripada mati di tangan orang jubah hitam. Di sini kita diperlihatkan di mana Xiaofan ditolong oleh sang master ketua sekte King Qiyun, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Ketika sang master mengeluarkan kesaktian pedangnya, lagi-lagi orang jubah hitam pun berhasil melarikan diri dengan ilmu sihir gagak hitamnya. Dan terlihat Master Tiang bersama sang ketua master sedang menyelidiki kasus jubah hitam. Master Tiang pun juga bingung kenapa jubah hitam berusaha ingin membunuh Xiaofan, yang kemudian sang ketua sekte mengatakan kemungkinan Xiaofan mengetahui sesuatu sehingga orang jubah hitam berambisi untuk membunuhnya. Mereka pun memprediksi yang tak lama lagi sekte Lexeki ataupun sekte hitam akan bangkit kembali untuk menyerang King Qiyun secara besar-besaran. Dan keesokan paginya pun tiba di mana kita diperlihatkan Xiaofan yang sedang memasak. Di saat itu datanglah Master Tiang yang langsung mengatakan untuk tidak memberitahu kepada siapapun mengenai kejadian semalam. Sehingga di lain tempat kita diperlihatkan yang dimana Ling Er memberikan sebuah kertas yang berisikan 3 teknik terbang dengan pedang yang dibuat khusus untuknya. Xiaofan pun terlihat ragu yang dimana dirinya belum menguasai level kedua. Ia pun takut jika ketahuan sang Master Tian akan memarahinya. Ling Er pun memaksa dan meyakinkan kepada Xiaofan untuk berlatih teknik tersebut yang didampingi langsung bersamanya, dan mereka pun memulai latihan. Hingga malam pun tiba, yang dimana terlihat Xiaofan yang akan menggabungkan kedua kekuatan spiritualnya, yakni dari Master Han dan Master Tiang. Akan tetapi ia belum berhasil menggabungkan kedua kekuatan spiritualnya.
Hingga pagi pun tiba, yang dimana diperlihatkan Xiaofan sedang memotong bambu ajaib. Akan tetapi tiba-tiba muncullah seekor monyet yang mengganggu dirinya. Monyet tersebut memberi isyarat kepada Xiaofan yang ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan tiba-tiba muncullah Ling Er yang ingin membantu Xiaofan untuk menangkap monyet tersebut. Sampai mereka berdua tak sadar yang ternyata monyet tersebut membawanya di sebuah tempat. Ling Er yang penasaran melihat monyet yang pura-pura lemas, ia pun ingin menangkapnya. Disinilah terlihat keganjalan, yang dimana monyet tersebut mengeluarkan asap hitam yang membuat Ling Er pingsan. Sedangkan di sisi lain terlihat penjaga perpustakaan yang berusaha untuk membangkitkan sekte iblis. Ia pun juga merasakan akan energi mutiara iblis yang semakin dekat, serta penantian yang sekian lama pun tak sia-sia. Orang ini bernama Master Nian. Xiaofan yang melihat Ling Er jatuh pingsan ingin menolongnya. Akan tetapi tangan Xiaofan tergesek batu sehingga keluarlah darah yang mengakibatkan muncullah benda pusaka yang 100 tahun telah terpendam di dasar danau. Tongkat legendaris inilah akan menyatu dengan mutiara iblis karena reaksi darah yang keluar dari tangan Xiaofan. Sedangkan di tempat lain Master Nian menjelaskan bahwa mutiara dan tongkat legendaris itu milik ketua sekte hati hitam yang telah mati melawan pasukan dan sekte King Qion di awal film. Master Nian juga mengatakan jika pusaka tongkat legendaris sudah di tangannya, maka tak akan menunggu lama lagi. Ia akan membangkitkan sekte iblis dan menyerang seluruh sekte King Qion. Xiaofan yang tak kuat menahan aura kekuatan dari pusaka tongkat legendaris, ia pun jatuh pingsan. Ling Er pun menyadarkannya dan mengajaknya segera kembali di sekte, serta mereka membawa monyet tersebut di sekte bersama dengan tongkat legendaris. Sesampainya di sekte, Xiaofan pun dimarahi Master Tiang, yang dimana ia membawa monyet ke sekte. Xiaofan yang penyabar, ia pun hanya terdiam tanpa satupun patah kata. Dan malam pun tiba, yang dimana Xiaofan akan istirahat bersama monyetnya. Ia penasaran dengan tongkat legendaris yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya. Keesokan paginya kita diperlihatkan Xiaofan berlatih ilmu tingkat 3 untuk menerbangkan sebuah pedang. Lagi-lagi ia pun gagal mencobanya. Yang tak lama dari itu datanglah kakak senior Dali. Senior pun terkejut dengan monyet yang ternyata mempunyai 3 mata. Dali pun juga mengatakan bahwa monyet ini adalah monyet langka yang mempunyai 5 elemen sihir dan mampu melihat sejauh 1000 mil. Dali pun juga langsung mengajak Xiaofan di sebuah tempat di mana Dali mengajak Xiaofan untuk merayu para gadis yang cantik nan manis. Akan tetapi Suki memasang wajah cemberut yang tak suka kepada senior Dali, hingga Suki mengeluarkan jurus pedang terbangnya yang membuat mereka lari terbirit-birit. Sedangkan di sisi lain Ling Er yang membawa ranjang makanan untuk Xiaofan, ia dikejutkan dengan munculnya gagak hitam. Ling Er pun mencoba mengusirnya dengan sihir selendangnya. Akan tetapi tiba-tiba muncullah Master Nian, yang ternyata gagak hitam ialah jelmaan darinya, yang langsung membawa Ling Er kabur. Xiaofan yang terkejut melihat selendang milik Ling Er pun menduga bahwa terjadi sesuatu yang bahaya pada dirinya. Dan tibalah Xiaofan di sekte, yang langsung memberi kabar kepada Master Tiang dan istrinya. Serta terdapat sebuah surat yang dimana jika mereka menginginkan Ling Er selamat dan tetap hidup, maka mereka harus menyerahkan tongkat legendaris milik Xiaofan yang belum diketahui Master Tiang dan seluruh sekte King Qion. Tak lama dari itu datanglah Jingyu yang diutus untuk membantu mencari Ling Er. Di lain tempat kita diperlihatkan Jingyu disekap di perpustakaan Yanruyu. Dan sampailah Xiaofan dan Jingyu di Yanruyu. Mereka mencurigai tempat tersebut dan Jingyu memberitahu agar tetap waspada dan berhati-hati. Di saat inilah mereka menyusun strategi di mana Xiaofan akan masuk dari pintu depan dan Jingyu menerobos pintu belakang. Jingyu yang sampai di pintu belakang, ia pun langsung diserang wanita jubah hitam dan pertarungan pun tak terhindarkan. Di lain sisi Xiaofan yang sudah berada di dalam Yanruyu
mencari titik terang keberadaan Ling Er. Ling Er yang mendengar suara Xiaofan pun berusaha melepaskan ikatan tali pada tubuhnya. Sedangkan Jingyu dikeroyok oleh beberapa jubah hitam dan burung gagak. Di lain sisi, Xiaofan mulai mengetahui keberadaan Ling Er. Hingga hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang menikmati sampai bagian kedua. Untuk itu, agar tidak ketinggalan bagian-bagian selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan seruput kopinya. Oke, Mimin Nasi Film pamit undur diri karena kopi dan rokok belum dibeli. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.